sebaik-baiknya dan membawa semua data, semua dokumen, termasuk apa surat-surat dia yang disampaikan kepada Kementerian BUMN, kemudian juga risalah rapat dan sebagainya, apa yang menjadi catatan dia ke Kementerian BUMN dalam perbaikan tata migas khususnya yang ada di Pertamina. Karena memang kami menangkap ada framing yang jahat ketika kasus korupsi ini terbongkar, tiba-tiba di media sosial khususnya yang ada di X mengarahkan kepada Pak Ahok. Ada orkestrasi ya? Ya, ada orkestrasi. Kita membaca akun-akun yang ada di X itu, padahal dalam posisi ini seharusnya orang yang paling bertanggung jawab adalah pertama adalah seorang direktur utama Pertamina. Itu yang pertama. Kemudian komisaris utama tentu saja bertanggung jawab. Kemudian jangan lupa bahwa di situ juga ada Menteri BUMN. Tapi kenapa tiba-tiba semua diarahkan kepada Pak Ahok? Padahal kalau kita membaca rekam jejak, ya, Pak Ahok ketika pada tahun 2020 mulai diangkat sebagai komisaris utama Pertamina sudah mulai dengan gebrakan-gebrakan yang heboh pada waktu itu sampai ada anggota DPR RI yang minta Pak Ahok dipecat sebagai komisaris utama Pertamina. Dan jangan lupa juga bahwa kasus-kasus dugaan korupsi yang kemudian dilaporkan oleh Pak Ahok berdasarkan surat dia kepada Kementerian BUMN, termasuk yang masalah gas yang ada di Pertamina, itu kan juga Pak Ahok yang memberikan laporan-laporan. Nah, kemudian juga jangan lupa juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pak Ahok selaku komisaris utama, termasuk juga adalah efisiensi, penghematan dan sebagainya. Yang kalau kita baca berita soal fasilitas mewah yang ada di Pertamina waktu itu, ada ex-direktur Pertamina yang masih mendapatkan gaji 100 juta itu dibongkar oleh Pak Ahok pada waktu itu. Pokoknya kegaduhan yang luar biasa lah. Dan jangan lupa juga bahwa pada ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, Pertamina mencetak laba bersih terbesar dalam sejarah Pertamina itu sendiri. Pada tahun 2022 itu sudah 3,8 miliar dolar laba bersih. Tahun 2023 itu luar biasa, sampai 4,4 miliar dolar atau 70 triliun, 14 triliun diserahkan kepada negara. Tapi kita melihat tahun 2024, Pak Ahok itu mundur pada awal tahun 2024, laba bersih 2004 Pertamina itu hanya 2,6 miliar dolar. Nah, pertanyaannya adalah ini orang yang sudah berusaha baik-baik membersihkan, mengelola Pertamina dan sebagainya, ya, kemudian melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang kita tahu semuanya, kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar? Anda merasa itu janggal? Menurut saya janggal, karena kita melihat kalau kembali kepada proses penegakan hukum, maka orang-orang yang terlibat harusnya itu yang harus diperiksa. Direktur utama Pertamina, tentu saja komisaris utama Pertamina Pak Ahok dan siap untuk datang. Dirutnya yang juga ada Komut, yang dia ada Patra Niaga, ya, termasuk juga adalah Kementerian Menteri BUMN. Bentar. Nah, masalahnya, Mas, kita membaca di media ada rapat malam-malam antara Menteri BUMN dengan Kejaksaan Agung. Saya kita bertanya-tanya di sini. Apa kecurigaan Anda di situ? Saya bertanya-tanya. Harusnya ketika soal kita mau konsisten ini adalah penegakan hukum, pembongkaran kasus korupsi, tidak hanya yang di Patra Niaga yang diperiksa, tapi juga sampai ke level Kementerian BUMN, Menteri BUMN-nya, inspektornya itu semua dibongkar. Karena kita melihat ini kasus sangat besar. Anda bicara tadi soal Liga Korupsi Indonesia, kalau sekarang ditambahkan maka Pertamina nomor 1 sudah. Okay. Kalau sudah 1.000 triliun. Nah, di sini kita melihat ini berarti adalah kejahatan komplotan. Tidak hanya orang yang kita menduga yang ada di Patra Niaga, tapi ini bisa menyasar kemana-mana. Nah, ini yang harus dibongkar. Maka dari itu seharusnya Kejaksaan Agung menahan diri untuk tidak bertemu dengan pihak-pihak yang bisa diduga terlibat dalam kasus-kasus ini, termasuk juga dengan Menteri BUMN. Itu yang kita lihat. Saya harus mengelaborasi. Anda mengatakan janggal karena Pak Ahok adalah komisaris utama. Ini anak perusahaan yang punya komisaris juga. Ya. Menurut Anda kejanggalan itu kalau Anda poin 1, 2, 3, yang mana aja? Ya, kejanggalan pertama satu adalah ketika kita melihat ini adalah kasus Patra Niaga, maka yang harus diperiksa duluan adalah komisaris utama di Patra Niaga. Itu seharusnya pertama. Setelah direksi? Ya, tentu saja setelah direksi. Kan tersangka. Kemudian setelah itu baru yang namanya direktur utama Pertamina. Oke. Ya. Kemudian komisaris utama Pertamina.
Kemudian juga kementerian, Menteri BUMN itu juga harus diperiksa, harusnya. Tapi kok tiba-tiba dari awal sudah mengarah telunjuk semuanya kepada Lompat. lompat Oke. ke situ. Maka itu yang kita lihat ada kejanggalan, ada kecurigaan bahwa ini tidak hanya persoalan penegakan hukum, tapi ini sudah dicoba untuk di framing dalam sebuah serangan Oke. pada partai politik. Oke. Itu kami melihatnya. Ada yang mau komentar soal ini? Silakan. Ketemu lagi di channel ini, mari kita bahas setiap komentar-komentar netizen. Hotman Paris gemetar Ahok mau buka mulut. Pemeriksaan Ahok harus live biar rakyat tahu secara terang benderang. Tombol dukung Pak Ahok, mana suaranya? Kalau masyarakat tidak secepat bertindak, akhirnya tidak satupun yang berani menangkap kebobrokan pejabat maling negeri kita ini. Keren nih Ahok diperiksa terus, bukti rekaman video disiarkan secara live. Pantesan Erik kemarin lobby ke Jagung. Ayo rakyat yang benci sama maling duit negara kita bersama-sama dukung Ahok untuk berantas mafia maling yang luar biasa dahsyat. Banyak yang cemas nih kalau Pak Ahok udah bicara. Memang kita di Indonesia ini pejabat banyak yang korupsi. Coba undang-undang ya yang korupsi dihukum mati, pasti nggak ada lagi yang korupsi. Ahok orangnya jujur, ayo selamatkan beliau, jangan sampai berantas korupsi cuman omong aja. Di negeri ini orang jujur bakal jadi musuh utama dan bakal terus disudutkan. Ahok maju terus, jangan mendengarkan Hotman Paris, pengacara yang cuma cari sensasi itu. Gerindra mau coba lindungi para mafia dan penjahat ini. Yang benar bisa jadi salah, itulah negeri Konoha. Semangat Pak BTP. Saya lebih percaya pada Pak Ahok, ayo kita dukung Pak Ahok yang akan dipanggil ke Jagung untuk beri keterangan. Ayo lindungi Pak Ahok, dia yang akan bongkar kasus Patra Niaga Pertamina. Semoga bersih sampai akar-akarnya. Hukum jangan dipolitisasi. Pare rangku tite the best. Betul dibilang Ahok, ini hanya mau ganti pemain. Kalau kasus ini tidak serius dibuka, kalau mau serius dibuka kasusnya, rakyat masih bersama Ahok. Ayo bongkar, tapi harus dengan cara Ahok harus transparan. Always support you Pak Ahok. Mantap bongkar-bongkar semua korupsi itu, namanya hebat. Mau Pak Ahok tolong saat sidang di live biar rakyat tahu itunya. Erick Thohir dan Direktur Pertamina mulai menyusun strategi. Mari dukung Pak Ahok untuk menyuarakan kebenaran GBU. Dirutnya korupsi dia dan atasannya langsung komisaris pastilah harus diusut juga. Setuju Pak. Pak Ahok dihadirkan dalam sidang. Pak Ahok tunjukkan taringmu. Allah yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia pasti semua mendukung Pak Ahok. Ahok telah memberikan keuntungan melimpah kepada Pertamina, sekarang mau diseret dijadikan tersangka. Dunia memang aneh. Pelaku yang belum tersentuh pasti menonton ini bisa terjangkit penyakit ayam yang di depan kamera. Ini jangan bercanda. Penonton kalian dari segala penjuru dan tidak sedikit yang di